Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa dan bertemu kembali dengan panjenengan semuanya. Semoga panjenengan semuanya yang selalu menyimak channel kami selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kami akan membuat video tentang peperangan. Ini peperangan antara Kamboja dan Thailand. Belum usai perang antara Israel dengan Iran, dengan Yaman, Ukraina, dengan Rusia, India, dengan Pakistan, dan sekarang sudah merambat ke Asia, yaitu antara Kamboja dan Thailand. Nah, kita akan kuak dan akan cari kenapa peperangan ini merambah kemana-mana. Apakah nanti juga akan merambah ke Indonesia juga? Allahu alam, nanti kita nggak tahu. Semoga saja nanti kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara ini baik-baik saja, tidak ada kendala apapun, semuanya dalam keadaan damai, tentram, aman, sejahtera. Nah, kali ini saya ditemani dengan Pak Winda. Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat. Ya, untuk memperpendek dan mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk proses maksimisasi. Nanti kita tanya-tanya sisi gaibnya. Karena memang kalau memang segi dohirnya kan kita sudah mengetahui. Tapi apa sih di balik peperangan yang terjadi ini? Mari, kita siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertahyan, saya minta bersihkan tubuhnya Pak Winda. Protek, bersihkan semuanya yang negatif, jebur ke iblis semuanya dalam tubuhnya Pak Winda, semuanya tendang seluruhnya, terang ke jalan semuanya. Allah, bersihkan semuanya, bersihkan seluruhnya, semua kota-kotanya saya minta semua terikat semuanya. Allah, saya minta dipagari radius 200 meter dari tempat ini. Apabila ada yang menyusup, yang memberikan informasi palsu, yang ingin menghalang-halangi adanya proses mediumisasi atau mistik pental ke neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta tolong dibantu dihadirkan jin muslim yang mengetahui perang antara Thailand dan Kamboja, yang memiliki wawasan luas, yang mengetahui dan bisa menjelaskan apa makna di balik adanya peperangan di dunia ini, khususnya di negara Kamboja dan Thailand. Saya minta tarik malaikat Allah, masukkan mediator sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Alhamdulillah, saya sudah muslim Tuhan. Ada keperluan apa Mohon maaf ya. Tuhan memanggil saya? Mohon maaf sebelumnya karena saya mengganggu, karena saya hadirkan kemari. Tapi sebelum itu saya protek dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diprotek apabila yang masuk ini penyusup atau dibakar semuanya. Karena sudah muslim, sudah salam, coba syahadat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin saya kurang sopan. Ini dengan siapa? Nama saya Abdul Rahim. Abdul Rahim. Ya. Ini kamu tugas di mana? Saya bertugas di negeri ini, Tuhan. Di negeri ini. Ya, Hmm, saya di negeri ini. hmm. Nah, yang tertarik kan yang mengetahui perang Kamboja dan Thailand. Apa kamu tahu? Saya tahu, Tuhan. Saya bisa pergi dan kembali secara cepat. Gitu. Nah, kalau kamu tahu perang ini kan memang sudah lama, sudah sering. Nah, puncaknya ini kembali lagi perang. Ini ada apa? Begini, Tuhan. Di saat ini, di waktu ini adalah akhir dari zaman. Dan di zaman ini, Dajjal sudah terlepas, Tuhan. Karena terlepasnya Dajjal menghimpun kekuatan. Dajjal mengelilingi dunia ini lewat pasukan-pasukannya. Dunia ini akan dimusnahkan, akan diporak-porandakan, dihancurkan seluruhnya tanpa kecuali. Memang ini salah satu rencana dari Dajjal, adanya peperangan ini. Benar sekali, Tuhan. Dajjal tidak akan mampu menghancurkan dunia ini seorang diri. Ia menghimpun banyak pasukan dari golongan jin, dari golongan manusia secara nyata. Tipu dayanya akan membuat kekuatan yang teramat dahsyat. Peperangan itu salah satunya tipu daya dan strategi iblis dengan menghadirkan, memunculkan dendam yang dulu tertanam, mengipasi hati manusia dengan keserakahan, ketamakan akan harta, isi dunia. Ia dipameri dengan gemerlapnya dunia, seakan-akan dunia ini seluruhnya bisa ia kuasai. Ia menyusup, meniupkan, membisiki manusia. Gitu. Memang saya lihat di berita-berita kan memang kan awalnya itu kan perebutan candi, terus sekarang melebar.
karena candi itu memang sudah diserahkan ke Kamboja. Perang itu sudah turun, sudah reda, dan sekarang mencuat lagi. Nah, ini akibat perluasan wilayah perbatasan. Nah, apakah itu tadi yang dimaksud tadi? Bisik-bisikan tadi? Benar sekali Tuan. Bukan sekadar itu. Itu cuma pemicu saja. Cuma pemicu. Manusia yang telah dibisiki dengan keserakahan, ia akan menguasai seluruhnya. Bukan cuma sekadar candi itu saja. Seluruh negara itu ingin ia kuasai. Dan seandainya ia mampu menguasai negara itu, tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Ya akan dibisiki lagi kan, kalau dirinya, negaranya, kekuatannya mampu meraih lebih dari itu. Ia akan mencari-cari, membuat masalah lain, akan merabut negara lain lagi, dan lain lagi, dengan berbagai macam cara. Jadi perebutan wilayah perbatasan itu hanya pemanis saja ya, tapi mempunyai maksud dan tujuan tersendiri berarti. Benar sekali Tuan. Karena kalau dilihat-lihat kan perang antara Pakistan dan India itu juga perebutan perbatasan wilayah. Israel dan Palestina juga perebutan tanah. Ukraina juga tanah. Semuanya tanah semuanya. Apa ada maksud di balik itu semuanya? Itu tadi yang saya maksudkan. Keserakahan akan dunia. Seolah-olah dunia ini bisa ia genggam dan ia miliki. Tidak di negara itu saja yang sekarang lagi berperang Tuan. Tapi di negeri ini juga dalam peperangan Tuan. Peperangan melawan siapa? Indonesia kan negara netral. Mau perang dengan negara mana? Negeri ini sebenarnya sudah berperang Tuan. Tapi secara halus. Perang antar saudara. Bukan perang secara fisik atau nyata. Tapi perang di dalam hatinya. Perang dalam nafsunya. Ia saling menyalahkan. Saling memfitnah. Dan akhirnya akan saling membunuh. Maksudnya negara ini berperang dengan rakyatnya sendiri gitu? Benar sekali Tuan. Berperang dengan saudaranya. Saudara yang seiman dan sekeyakinan. Gitu. Jadi sebetulnya kita juga sudah berperang ya, tapi kita nggak sadar ya, karena yang kita lihat itu perang itu antara negara melawan negara lain gitu loh. Nah ini kan yang malah lebih parah karena kan berperang dengan negaranya sendiri. Benar sekali Tuhan. Dajjal akan menghancurkan dunia ini dan seisinya. Manusia akan dimusnahkan. Seluruhnya fasilitas-fasilitas dunia dan semuanya akan dimusnahkan. Sumber-sumber pangan seluruhnya akan dimusnahkan. Iya. Tapi yang lebih mengenaskan lagi Tuhan, apa itu? Adalah pemusnahan akhlak manusia.
Dan negeri ini adalah incaran utamanya. Karena Dajjal beserta seluruh pasukannya tahu bahwa manusia yang ada di negeri ini begitu kuat tali persaudaraannya, begitu kuat ikatan batinnya kepada Sang Pencipta. Untuk itu, Dajjal dan seluruh pasukannya tidak memberi bisikan untuk berperang secara nyata. Tapi untuk berperang dengan saudaranya agar kekuatan dari dalam itu lemah gitu maksudnya. Ya, berperang menghancurkan akhlak dan iman manusia yang ada di negeri ini. Nah, ini katanya Dajjal sudah terbebas, sudah muncul. Tapi kapan? Kan kita kan belum melihat cara doirnya. Sebentar lagi Tuhan, tak akan lama lagi. Apakah ada tanda-tandanya? Tak akan lama lagi. Kalau seluruh dunia ini sudah hancur, lebur. Hancur seluruhnya. Orang yang tertinggal, akhlaknya, imannya hancur dan goyah karena sulitnya hidup. Sumber-sumber pangan sulit untuk dicari. Bahkan di puncaknya akan berebut, saling bunuh hanya karena seteguk air. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Lindungilah kami dari fitnah-fitnah Dajjal ya Allah. Saya takut, Den. Saya bergetar tubuhku jika mengingat hal itu. Karena itu pasti dan akan terjadi. Ya, memang. Hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang diselamatkan, hanya orang-orang yang memegang teguh iman dan takwanya saja yang selamat dari tipu daya iblis, tipu daya Dajjal, Tuhan. Semoga kita semua masih diberi kesempatan, diberi perlindungan sama Allah, dikuatkan iman Islam kita untuk tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Dajjal akan muncul secara nyata. Ia mendatangi golongan manusia yang masih hidup. Ia menolong yang sakit, disembuhkan penyakitnya, menjadi sehat walafiat. Yang kelaparan ditolong dengan harta yang berlimpah. Tanahnya yang dulu tandus tidak bisa ditanami, disuburkan kembali dan bisa ditanami dengan sangat subur dan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Yang meninggal, keluarganya yang meninggal dunia, keluarga yang disayangi, bisa dihidupkan kembali sehingga manusia menganggapnya Dajjal adalah sebagai penolong, bahkan dipuja dan disembah sebagai Tuhannya yang turun ke bumi
bumi yang bisa menyelamatkan. Dajjal pun memberi dua pilihan, dua gambaran secara nyata. Satu adalah surga. Surga yang ada di tangan kirinya, dan neraka ada di tangan kanannya. Itu adalah tipu daya Dajjal yang begitu nyata dan dahsyat di saat akhir zaman, saat nanti. Dan orang yang telah tertipu oleh Dajjal akan memilih surga yang ada di tangan kirinya. Padahal itu tipu dayanya. Surga itu adalah neraka. Dan neraka yang ada di tangannya, yang tampak semuanya indah, itu adalah sebenarnya neraka sangat panas, yang dikemas seperti surga yang tampak seluruhnya indah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Selamatkanlah kami, jauhkanlah kami dari segala fitnah-fitnah saja, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Ya, silakan diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta berikan hidangan yang lengkap, yang megah, yang enak-enak. Semua makanan-makanan, buah-buahan semuanya komplit semuanya. Terima kasih. Silakan. Luar biasa. Banyak informasi yang bisa kita gali pada malam hari ini. Sungguh luar biasa. Saya merinding sebenarnya mendengar bahwa memang sekarang sudah memasuki akhir zaman. Banyak sekali tipu dayanya, banyak sekali peperangan yang terjadi di mana-mana, antar negara, antar suku, antar budaya, semuanya sudah berperang. Semoga kita semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala mara bahaya, segala fitnah, segala adu domba yang terjadi. Ada pesan-pesan lagi enggak? Pesan saya, Tuhan. Ya, silakan. Jagalah diri dan keluarga, terutama anak-anak perempuan dari tipu daya setan, dari budaya setan, karena Dajjal beserta seluruh pasukannya masuk dan mempengaruhi perempuan, karena kaum perempuan itu lebih muda dan sangat berperan. Terima kasih sudah hadir, sudah datang, sudah memberikan informasi, sudah memberikan wejangan. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya minta maaf juga kalau mengganggu waktunya, kalau memang sedang bertugas. Saya mohon maaf karena mungkin tidak sopan ataupun lancang untuk menghadirkan ke sini. Terima kasih. Silakan kembali. Saya kembali, Tuhan. Ya. Salah. Saya minta dikeluarkan semuanya, dikembalikan semuanya ke tempat asalnya semuanya.
Keluarkan semuanya, Allah. Keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Semoga kembalikan semuanya. Sungguh luar biasa sekali perbincangan pada hari ini. Banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari perbincangan tadi. Yang negatif-negatif kita buang, yang positif-positif kita ambil. Ya, tidak perlu dipercayai sepenuhnya karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan-pesannya tadi, jagalah selalu sholatnya, zikirnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, hati-hati karena memang Dajjal sudah berkeliaran. Mereka merusak akhlak dan kebanyakan itu adalah perempuan yang mempunyai anak, cucu, istrinya dijaga karena perempuan itu lemah terhadap gemerlapnya dunia. Ya, semoga acara ini bisa menambah wawasan, menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar lebih teguh dan lebih rajin lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.